Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami mendapatkan isu atau materi terkait amblasnya tanah Galan PDAM. Dan sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami sendiri. Yang pertama adalah Nirsha Eda Tribuana, yang kedua adalah Muhammad Fajri Budiman, selanjutnya Arsyanda Alfirmawan, Laila Nurafifah, dan Tarita Aisyah Widati. Sebelum masuk kepada materinya, mungkin di sini akan ada beberapa topik yang akan kita bahas ya di saat selanjutnya. Jadi ada 8 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah dampak penimbunan tanah pada galian jaringan PDAM. Yang kedua, kesan yang ditimbulkan akibat amblasnya tanah, galian PDAM. Ketiga, kesalahan selama melakukan proses penggalian tanah untuk PDAM. Keempat, ancaman pengendara karena amblasnya tanah galian. Kelima, penyebab rusaknya badan jalan. Keenam, kurangnya profesionalisme pekerja atau kontraktor. Ketujuh, peran masyarakat dalam mengatasi masalah tanah amblas. Dan yang terakhir adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau mengantisipasi amblasnya tanah akibat pipa galan PDAM. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama adalah dampak penimbunan tanah pada galian jaringan PDAM. Jadi yang teman-teman ketahui, dampak yang terjadi akibat PDAM ini tidak semena-mena hanya sepele, namun cukup berbahaya. Kenapa? Karena yang pertama adalah terdapat perbedaan tinggi permukaan tanah ya, dari 10 hingga 15 cm. Nah, di sini tuh perbedaan tanah ini bisa dikatakan bahaya bagi pengguna jalan, terutama para pengendara motor dan mobil. Namun akan lebih bahaya lagi bagi para pengguna motor. Kenapa? Karena ketika ban dari motor tersebut salah satunya terselip kepada bagian amblas tanah tersebut, maka ada kemungkinan motor tersebut akan terjatuh dan mengakibatkan kecelakaan. Selain itu, amblasnya tanah ini pun mengancam keselamatan pengendara yang melewati jalan tersebut. Kenapa? Karena pasti kan mobil ataupun motor akan menghindari tanah berlubang ya. Jadi mereka akan memilih jalur yang lebih bagus tentunya. Dan hal tersebut dapat menyebabkan keselamatan dan kemacetan mungkin ya yang bisa memperparah keadaan tersebut. Dan yang terakhir adalah jika ada bangunan di sekitarnya, maka jika tanahnya amblas hingga menjalar hingga ujung ke ujung, ada kemungkinan terjadi kemiringan bangunan. Nah, kemiringan bangunan ini tentu sangat berbahaya bagi lingkungan sekitarnya. Kenapa? Karena akan mendapatkan atau terjadinya bangunan roboh dan akan menimpa lingkungan sekitarnya. Lanjut kepada materi yang kedua. Dan yang kedua adalah kesan yang ditimbulkan akibat amblasnya tanah dan PDAM. Jadi dapat teman-teman lihat di sebelah kanan sini, ini merupakan ilustrasi ya dari amblasnya tanah akibat PDAM. Dan yang di sini merupakan cukup mengerikan, sehingga dari hal-hal tersebut dapat kita pastikan mendapatkan kesan yang negatif dari masyarakat. Kenapa? Karena menurut kami pengerjaan tersebut bisa saja hanya sebatas perbaikan PDAM tanpa memperhatikan lokasi pipa tersebut ditanam. Dan selain itu, masyarakat akan mengira jika tidak ada perbaikan secara total, maka pekerjaan tersebut dilakukan terdapat kejanggalan terhadap pendanaan yang dipakai. Oke, dapat selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu kesalahan selama melakukan proses penggalian. Jadi proyek galian jaringan pipa PDAM di Limau Bujang di Jambi menimbulkan beberapa kejanggalan setelah selesai proyek, yaitu amblasnya permukaan tanah di daerah galian yang dapat mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan. Hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam prosedur penggalian lubang untuk jaringan pipa PDAM dan proyek tersebut yang dilakukan terlalu dekat dengan jalan raya. Berikutnya yaitu prosedur penggalian tanah untuk jaringan pipa PDAM.
Untuk penggalian pipa PDAM sebaiknya dilakukan pada tanah yang stabil agar proses dalam instalasi pipa tidak menimbulkan amblas pada dinding saluran jaringan pipa tersebut. Kedalaman galian minimum yang ideal untuk penggalian jaringan pipa yaitu 300 mm untuk pipa yang tertanam di bawah permukaan tanah biasa, 450 mm untuk pipa yang tertanam di sisi jalan dan di bawah permukaan jalan kecil, 600 mm untuk pipa yang tertanam di bawah permukaan jalan besar dengan perkerasan, dan 750 mm untuk pipa yang tertanam di bawah permukaan jalan besar tanpa perkerasan. Untuk gambarnya bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Yang pertama itu tanah yang dilakukan pada galian tanah stabil, selanjutnya di bawahnya itu galian pada tanah yang tidak stabil. Oke, next. Kemudian untuk lebar galian tanah untuk diameter pipa itu pipa 50 sampai 100 mm yaitu maksimum 750 mm. Kemudian untuk diameter pipa 150 sampai 195 mm maksimum 850 mm. Pengurugan pipa harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengurugan menggunakan pasir atau butiran tanah halus dengan ukuran lebih kecil dari 20 mm untuk dasar atau sisi sarusan maupun atas pipa. Jangan menggunakan tanah liat atau gambut. Yang kedua yaitu pengurugan di bawah pipa mulai dari pasir atas sampai dengan garis tengah pipa diletakkan secara berlapis dengan ketebalan 10 cm kurang lebih, kemudian dipadatkan. Kemudian urugan di atas pipa pada kedalaman 30 cm di atas puncak pipa sampai diameter 195 mm dan urugan dengan kedalaman 30 cm di atas pipa sampai permukaan tanah. Next. Selanjutnya, ancaman pengendara karena amblasnya tanah galian. Proyek jaringan utama pipa PDAM di Kelurahan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo, dapat mengakibatkan kecelakaan pada kendaraan yang akan lewat. Jika kendaraan sempat aspal, pasti roda kendaraan akan terjebak ke bekas galian pipa PDAM karena tanah timbunannya amblas. Dalam hal ini diakibatkan karena pihak kanan menggali jaringan pipa PDAM persis berada di bahu jalan atau di samping badan jalan. Akibat dari amblasnya timbunan tanah pada galian pipa PDAM tersebut, dikhawatirkan akan mengancam keselamatan warga yang berkendara pada jalan tersebut. Next. Selanjutnya, penyebab rusaknya badan jalan. Kerusakan badan jalan dapat disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya air, suhu, cuaca, temperatur udara, dan material konstruksi perkerasannya, kondisi tanah dasar yang tidak stabil, proses pemadatan ditutup dengan tanah dasar yang kurang baik. Kerusakan yang terjadi di Kelurahan Wiroto Agung, Kecamatan Rimbo dikarenakan pihak kanan menggali jaringan PDAM persis di bahu jalan atau di samping badan jalan dan kontraktor bekerja seenaknya dan tidak memikirkan hasil pekerjaan. Selanjutnya. Selanjutnya mengenai profesionalisme kontraktor yang kurang. Selain memperhatikan tapak dan juga material konstruksi, profesionalisme dari pekerja ataupun kontraktor juga sangat penting. Kontraktor yang dipilih juga harus sesuai dengan jenis proyek yang dikerjakan. Mereka bertanggung jawab dalam menyediakan semua keperluan proyek, mulai dari material, tenaga kerja, peralatan, dan pelayanan untuk pembangunan. Next. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan menyewa atau mempekerjakan kontraktor. Yang pertama, pastikan kontraktor yang dipilih adalah kontraktor yang berbadan hukum. Kontraktor umum itu biasanya memiliki status legalitas, berbadan hukum, dan juga memiliki izin operasi resmi. Kemudian yang kedua, kenali spesialisasi kontraktor umum. Pilih kontraktor yang sesuai dengan bidang proyek yang akan dikerjakan nantinya. Misal, apabila kita akan membangun proyek yang berupa bangunan, maka kontraktor yang dipilih adalah kontraktor yang sesuai atau berspesialis di bidang tersebut. Kemudian yang ketiga, cek hasil pekerjaan.
Cek hasil pekerjaan ini dapat dilakukan melalui melihat rekam jejak pekerjaan ataupun proyek yang telah dikerjakan oleh kontraktor sebelumnya. Hal tersebut dapat dilakukan secara langsung melalui pengamatan langsung ataupun melalui internet. Kemudian yang keempat ada negosiasi garansi proyek. Karena mengerjakan suatu proyek itu kemungkinan akan terjadinya resiko dalam proyek yang dikerjakan. Oleh karena itu, baiknya kita membuat negosiasi proyek, garansi proyek untuk jaminan hasil kerja yang dikerjakan oleh kontraktor. Kemudian yang kelima, sustainable construction. Pilih kontraktor yang menerapkan sistem sustainable construction. Nah, hal ini proses pembangunan yang dilakukan oleh kontraktor itu akan memperhatikan efisiensi sumber daya energi, pengontrolan limbah, dan juga penggunaan bahan-bahan dengan green label. Yang terakhir, dilengkapi sertifikat resmi. Sertifikat resmi kontraktor ini meliputi ada sertifikat manajemen lingkungan, manajemen mutu, manajemen pengendalian dan keselamatan konstruksi atau ISO dan OHSAS. Go the next. Kemudian ada peran masyarakat. Beberapa peran masyarakat yang dapat dilakukan ketika terjadinya tanah amblas di sekitar jalur kendaraan. Yang pertama ini, sebelum ada mitigasi dari pemerintah daerah, sebaiknya masyarakat tidak melakukan aktivitas atau mendekat ke daerah amblasnya tanah, terutama saat terjadinya hujan. Yang kedua, dapat membuat rambu peringatan. Yang ketiga, senantiasa saling mengingatkan untuk selalu waspada terhadap berbagai macam potensi ancaman dari tanah amblas. Kemudian yang terakhir, tetap mengikuti arahan aparat pemerintah atau BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat. The next. Baik, isu yang selanjutnya adalah upaya yang bisa dilakukan untuk bisa mengantisipasinya. Jadi upaya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasinya adalah dengan memahami dan juga menetapkan standar penggalian jalan. Nah, standar ini tuh berguna agar kontraktor tidak sembarangan dan juga dapat melakukan pekerjaannya dengan baik sesuai standar yang sudah ditentukan. Sehingga mengurangi resiko agar tanah tidak amblas yang dapat membahayakan pengguna jalan. Terkait pekerjaan galian tanah ini harus mencakup penggalian, penanganan, pembuangan, atau penumpukan tanah, atau batu, atau bahan-bahan lainnya dari jalan ataupun sekitarnya yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan. Penggalian ini harus mengikuti prosedur yang ditentukan dalam spesifikasi, yang secara garis besar itu dikelompokkan ke dalam 5 jenis prosedur, seperti prosedur umum, prosedur penggalian pada tanah dasar perkerasan dan bahu jalan, pembentukan berm, selokan, dan talud. Kemudian yang ketiga ada prosedur penggalian untuk struktur dan pipa. Keempat ada prosedur penggalian pada sumber bahan, dan juga yang terakhir ada prosedur penggalian pada perkerasan aspal yang ada. Beberapa standar yang ditetapkan ini mencakup dimensi galian perkerasan beraspal dan juga peralatan berat terkait pemindahan dan juga pemadatan tanah. Nah, dimensi galian perkerasan beraspal ini untuk memiliki dimensi kelandaian akhir, garis, dan juga formasi sesuai galian tidak boleh lebih dari 2 cm dari yang dipersyaratkan. Sedangkan untuk peralatan beratnya ini, pemindahan tanah, pemadatan, ataupun keperluan lainnya itu tidak diizinkan berada atau beroperasi lebih dekat 1,5 meter dari tepi galian parit untuk gorong-gorong pipa atau galian fondasi untuk struktur. Baik, terima kasih teman-teman atas pemaparan materinya. Cukup mendapatkan insight banyak ya ternyata dari pemaparan materi dari teman-teman. Dan terakhir mungkin ini adalah kesimpulan dari apa yang telah kita dapat. Jadi banyak sekali yang dapat kita ketahui dari teman-teman semua, mulai dari dampak, kesan, ancaman, profesionalis pekerja, dan lain-lainnya.
Dan cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.